seharusnya dapatkan, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya cuma dapat sertifikat tanpa tahu isinya. Kalau ditanya di lapangan itu kemarin sama MZK itu apa namanya, pelatihan apa gitu. Nggak tahu, judulnya tahu tapi isinya nggak tahu gitu. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang terputus-putus atau apa, mungkin jaringan saya ya, karena saya belum pasang WiFi, saya pindah nih, jadi belum pasang WiFi gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan coba pasang WiFi biar lancar setiap hari Selasa. Dan baiklah, kali ini kita akan membahas masalah ejaan yang disempurnakan. Kalau yang lama-lama namanya ejaan yang disempurnakan, lalu berubah tahun 2021 menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Lalu tahun ini, tahun 2023 kemarin itu diubah lagi. Nah, diubah lagi menjadi EYD, tapi edisi 5. Nah, ada beberapa yang diubah oleh Badan Balai Bahasa Indonesia itu, sehingga kita perlu mempelajarinya, gitu. Nah, sebelum saya share screen, saya kasih tahu dulu, saya jelaskan dulu. Untuk absensi, kita dimulai pukul 19:45 ketika pintu masuk Zoom-nya udah ditutup. Jadi yang absensi itu yang benar-benar masuk gitu ya. Yang masuk terakhir tuh nggak akan dikasih sertifikat karena saya bisa nutup di sini gitu. Jadi kemarin ada komplain tahun kemarin, lah Bu Marta itu si Anu baru masuk dapat sertifikat, saya udah masuk dari tadi nggak dapat gitu kan. Tuh saya harus apa coba gitu kan. Nah, jadi yang absensi saja nanti yang kita masukkan. Yang tidak absensi tidak kita masukkan. Kita berusaha adil, disiplin ya. Yang namanya wartawan itu harus disiplin. Karena kalau ke lapangan tidak disiplin, dia ketinggalan berita dong, gitu ya. Nah, seperti itu. Baiklah. Untuk sertifikat, itu diberikan setiap hari Rabu. Besoknya, gitu ya. Malam ini kita belajar dulu. Malam ini kita belajar dulu, besoknya baru diberikan sertifikat. Dan ditunggu, kadang-kadang ada jaringan yang dari sininya mungkin, dari MZK-nya sendiri yang error, belum nyampe ke email Bapak Ibu gitu, atau emailnya yang salah masuk gitu ya. Nah, jadi ngisi absensi nanti, tolong emailnya dibaca lagi, dicek ulang gitu, agar sertifikatnya sampai. Sertifikat tersebut dikirimkan ke email, bukan ke WA. Jadi kalau ada yang meminta ke saya atau ke admin, minta sertifikat lewat WA, itu tidak akan saya berikan, gitu ya. Tidak akan kami berikan. Karena dari kemarin-kemarin kita udah disiplin, sekarang kita harus lebih disiplin lagi. Evaluasi ya, kita evaluasi. Nah, mana tahu dengan evaluasi ini kita bisa lebih berkembang, gitu, lebih berkembang. Oke. Baiklah, saya share screen ya. Kita mulai saja, mungkin itu saja pengumumannya. Jadi Bapak Ibu bisa bisa memahami, tidak ada lagi yang bertanya, Bu, sertifikatnya kapan? Mbak, sertifikatnya kapan? Nah, itu nggak bakalan saya balas. Apalagi nanyanya tengah malam, jam 11, jam 12 malam itu ada yang WA saya, gitu ya. Terus WA saya pribadi itu. Kadang ada jam 3 subuh belum bangun pun saya gitu kan di WA gitu. Wah, luar biasa. Mungkin di sananya sudah jam 5 kali, kalau di waktu Indonesia Timur mungkin udah jam 5 karena beda 2 jam kan. Nah, seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu saya jelaskan. Di sini ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kependekannya itu EYD gitu ya. Nah, kita baca dulu berandanya. Di dalam website itu, di dalam websitenya itu ada yang namanya ejaan yang dikeluarkan oleh Badan Balai Bahasa. Badan Balai Bahasa ini bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, mereka bertugas untuk memperbaharui setiap tata bahasa
dan juga cara-cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar di negara ini gitu. Yang namanya bahasa Indonesia tentu di negara Indonesia. Mungkin ada di luar negeri yang dipakai sebagai bahasa terapan atau mempelajari bahasa asing misalkan ya. Nah, kalau kita mempelajari bahasa asingnya bahasa Inggris, misalkan bahasa Jepang, Jerman, kan banyak ya di sekolah-sekolah. Nah, kalau di Indonesia bahasa utamanya Indonesia, bahasa asingnya mungkin yang di luar negara Indonesia. Begitu pula di negara lain. Bahasa utamanya misalkan bahasa Inggris, Melayu atau apa, bahasa asingnya ya bahasa Indonesia gitu. Oke. Kita baca dulu halaman awalnya isinya apa saja sih EYD itu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pada males bacanya seperti ini gitu kan. Bukanya aja udah pusing gitu. Isinya apa coba? Yang begini, menjelaskan cara menulis huruf, penggunaan huruf gitu kan, kata. Dan itu saya yakin itu pada males sekali baca. Dan ada yang membuka tapi versi lama. Saya kalau ada wartawan saya itu susah banget dibilangin itu ya. Penulisan huruf J itu dulu kan kalau dibaca J itu ditulis D dan huruf J. Nah, bacaannya J juga gitu. Misalnya kalau ditambah huruf A itu ja gitu ya. Nah, tapi ditulis dengan D, J, A. Itu EYD yang zaman 60-an kali ya gitu. Nah, ketika diperbaharui huruf J cuma tunggal saja, nggak pakai D lagi gitu. Nah, di sekarang juga disempurnakan lagi gitu. Ya, ada pula tuh yang masih orang-orang lama tuh nggak mau dibilangin tetap menulis DJ dan nggak mau pula belajar gitu. Nah, ini bahaya gitu ya. Menganggap diri kita sudah pintar tapi belum tahu. Pintar iya tapi belum tahu gitu. Belum tahu gitu. Oke. Ejaan berbahasa Indonesia itu adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh pertama instansi pemerintahan, yang kedua swasta, serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, kalau yang pemerintahan itu misalkan pemerintahan daerah, kegubernuran misalkan ya, terus istana atau kantor-kantor pemerintahan lah gitu. Nah, kalau yang di swasta, misalkan media-media swasta gitu ya, kayak kita-kita ini kan media swasta nih. Nah, jadi itu harus taat dengan penulisan ini. Serta masyarakat. Masyarakat itu maksudnya adalah selain dari pemerintah dan swasta ini, mereka orang-orang umum dan itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kadang-kadang ada bahasa gaul, itu tidak masalah karena ada bahasa daerah juga gitu ya. Bahasa daerah itu nanti penulisannya bagaimana itu ada nanti gitu kan. Nah, oke. Jadi saya banyak membaca surat-surat dari pemerintah, itu penulisannya itu banyak sekali yang salah. Tipe, penulisan titik, titik koma, titik dua, dan huruf-hurufnya. Wah, kadang banyak sekali yang sesuai format suratnya tidak selalu baku gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi daftar isi dari EYD ini ada banyak. Kalau judul-judulnya, subjudulnya itu adalah penggunaan huruf, penulisan kata, lalu penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Semua ini akan kita pelajari berseri. Nah, kalau malam ini kita bahas dulu penggunaan huruf. Mungkin bisa setengah, bisa juga semuanya kita bahas, tergantung waktu kita. Oke. Nah, ini akan sangat mengantuk, tapi kalau yang mau belajar ya tidak akan ngantuk gitu ya. Oke, kita langsung ke penggunaan huruf. Penggunaan huruf yang pertama adalah huruf abjad. Dalam huruf abjad, itu maksudnya adalah huruf tunggal. Huruf tunggal di Indonesia atau dalam bahasa Indonesia itu ada 26 huruf tunggal dan itu huruf abjad. Dan huruf abjad itu sendiri, Bapak Ibu bisa buka ya di situ. Ada linknya ejaan titik
kemendikbud.go.id gitu ya. Nah, itu ada. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari juga di rumah, diulang-ulang. Ada beberapa huruf dan penulisan huruf abjad ini. Yang pertama huruf kapital. Kalau dalam pelatihan saya yang berbayar, itu saya menjelaskan huruf kapital itu adalah huruf besar. Yang ditulis huruf besar semua balok. Modelnya seperti ini. Nih, A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu ya. Nah, kalau non kapital, orang Indonesia bilangnya huruf kecil, itu A-nya ditulis seperti ini. Nah, B-nya kecil, C kecil, D kecil, F kecil, E kecil, F kecil gitu. Nah, jadi banyak yang tidak tahu kalau ketika saya bilang, Bapak ini huruf kapitalnya begini, begini, begini. Dan dia tidak menulis kapital, tapi dia nulis huruf kecil lagi. Dan bahkan dia nulis hurufnya balok semua, kapital semua gitu ya. Nah, itu juga salah. Kalau dalam berita tuh fatal banget gitu. Nah, jadi cara pengucapannya dan namanya itu bisa kita lihat di samping ini. Huruf A itu bacaannya A, huruf B bacanya B, huruf C C, D D gitu ya. E E F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ah, seperti itu. Ini namanya huruf abjad. Kalau yang belum tahu huruf abjad ini dari SD sampai sekarang, saya sengaja buka ini karena masih banyak yang menulis berita asal-asalan dan bahkan menulis skripsi aja ada yang salah-salah gitu ya. Nggak tahu mana yang huruf. Bapak, hurufnya ini salah loh. Yang diperbaiki kata, bukan huruf. Kalau kata, itu terdiri dari beberapa huruf. Itu, ingat itu. Kalau kata. Terus saya bilang lagi, Bapak ini kalimatnya begini nih, gitu kan. Yang diperbaiki katanya, bukan kalimatnya. Sedangkan kalimat terdiri dari beberapa kata, gitu. Nah, ini salah paham ini perlu diluruskan, gitu ya. Perlu diluruskan. Oke. Baiklah, untuk huruf abjad, oke ya, sudah selesai. Kita ke huruf vokal. Nah, jadi huruf abjad tadi terbagi lagi menjadi dua. Ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Nah, huruf vokal dan huruf konsonan. Kalau huruf vokal itu huruf yang bisa diucapkan, gitu ya. Biasanya keluar suara kita mengucapkan A, E, I, O, dan U gitu. Itu vokal. Kalau huruf konsonan nggak bisa kita sebutkan dia n itu n gitu ya, itu m gitu, l itu l gitu, nggak bisa gitu. Jadi kalau huruf vokal tuh ada pengucapannya a, e, i, u, o gitu, seperti itu. Jadi di sini dijelaskan huruf vokal ada 5, a, e, i, o, u. Oke. Nah, kalau menurut posisinya, ini kita lihat ya, posisi huruf A itu di mana? Ada 3. Nah, bisa juga di awal, bisa diletakkan di tengah, bisa juga di akhir, gitu. Oke. Nah, jadi kita lihat nih huruf A. Ini mungkin kecil di layar Bapak ya, bisa dibesarkan juga nggak apa-apa, dibuka lagi nanti di rumah juga nggak apa-apa. Huruf A, huruf vokal A itu jika berada di awal itu bacaannya A gitu ya. A tunggal baru disambung dengan bacaan lain. Misalnya ini api. Jadi api. Huruf enak gitu kan. Huruf E lagi emas gitu. Ada E itu huruf E ada 2 loh cara pengucapannya. Ada E emang benar-benar E gitu kan. Ada E. Hmm. E itu lemah gitu. Seperti yang emas ini ya kena tipe gitu. Seperti itu bacaannya. Jadi kalau
enak, peta, sore, itu biasa saja gitu ya. Nah, kalau orang Sumatera bilang E-nya itu jelas semua tuh. Emas, ini kena, kena gitu kan. Kalau orang di Jawa tuh emas, kena, tipe gitu kan. Sebenarnya bahasanya seperti itu. Menyebutkannya, vokalnya gitu. Lalu untuk huruf I, itu. Nah, kalau dia di tengah bisa ditambah dulu huruf konsonannya S tambah isi, tambah M, sim, gitu kan, simpan, itu murni, itu I-nya di belakang. Ada yang O, oleh, kota, O-nya di tengah, radio, O-nya di akhir, gitu. Terus yang U, ulang, bumi, ibu. Nah, seperti itu posisi-posisi dari huruf-huruf tersebut. Jadi Bapak Ibu harus memahami ketika akan menuliskannya dan ketika akan membunyikannya. Mungkin saya orangnya apa namanya itu saya orang Padang, jadi mungkin kelihatannya seperti ada huruf-huruf yang memang agak tertekan karena efek dialek dari bahasa daerah saya gitu. Gitu ya. Jadi ada. Kalau kalau orang biasa ngomong itu dia kan biasanya menjelaskannya dengan baik, dengan sesuai bahasa Indonesia dan public speaking yang bagus gitu ya. Kalau saya sih nggak bagus, tapi ilmu saya doang yang kebetulan bagus gitu ya. Oke. Untuk membedakan pengucapan pada huruf pepet, pepet dapat diberikan tanda diakritik gitu di garis atas, garis lengkung ya di atas. Nah, yang dilafalkan Nah, misalkan ini ada contohnya. Anak-anak bermain di teras. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Nah, gitu ya. Kalau yang contoh lain adalah kami menonton film seri. Nah, kalau yang di bawahnya tuh contohnya lemahnya pertandingan itu berakhir seri. Nah, seperti itu bacaannya. Oke. Nah, jadi itu ya huruf vokal seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya sesuai apa namanya itu sesuai dengan yang sudah dituliskan di dalam EYD ini. Gitu. Oke. Lalu kita ke konsonan. Ke konsonan. Huruf konsonan itu ada 21 selain huruf vokal yang 5. Kan huruf kita tadi berjumlah 26. 5 vokal, 21 konsonan. Jadi konsonan itu hurufnya mati semua gitu ya. Yang tidak bisa dikeluarkan, misalnya B gitu ya, C gitu. Kalau orang baca B, C, D, E gitu kan. Sebenarnya bacanya tidak seperti itu. Kalau misalkan kita mau mengajarkan cara berbahasa kepada anak-anak usia di bawah 1-2 tahun, itu tidak diberikan B, C gitu. Nanti mereka baca gini, B ditambah E, bacanya BE gitu. Karena tadi B tambah E kan, jadi BE. Harusnya kan dibaca B. Jadi B ditambah E, B gitu kan. B gitu. Seperti itu kalau ngajar anak SD ya. Ya anak TK lah, sekarang PAUD TK udah baca-baca ya. Nah, seperti itu. Ada 21 huruf konsonan. Dan itu tempatnya juga ada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir gitu. Ini ada contohnya. Saya bacakan contohnya yang 5 aja ya. Ada yang tidak ada huruf akhirnya. Seperti huruf C, ini tidak ada posisi akhirnya. Kalau bahasa Inggris ada huruf C, posisi akhirnya. Kalau Indonesia nggak ada. Nah, ini bahasa B-nya di awal. Sebut B-nya di tengah. Adab B-nya di belakang. Gitu. Seperti itu. Oke. Nah, C. Cakap, kaca yang untuk akhirnya, letak terakhirnya nggak ada. Gitu. Oke. Terus huruf D. D itu dua, ada, abad. Huruf F. Fakir, kafan, dan maaf. Jadi ini bisa dibaca semua, bisa dipahami yang miring-miring tuh hurufnya letaknya di mana. Ya ada juga yang menulis huruf adab ini
bukan huruf B di belakang, tapi huruf P. Bahaya banget itu. Itu salah gitu ya. Maaf tuh ditulis huruf maaf pakai P. Kalau di Sunda atau apa itu emang maaf gitu ya. Artinya maaf gitu. Kalau bahasa Indonesianya itu maaf pakai F gitu ya, bukan P. Ya nggak bisa nyebutin F tuh jadi P semua gitu. Maaf. Kalau adabnya pakai P gitu. Wah, itu bahaya banget itu. Kesalahan penulisan. Nah, sekarang kita udah tahu. Jadi tolong Bapak Ibu yang wartawan terutama ya, dan yang menulis skripsi, penelitian, semuanya itu diperhatikan lagi penulisan-penulisan ini. Hmm, Jadi kadang di dalam penelitian itu ada juga yang salah itu. Saya pusing itu baca jurnal-jurnal penelitian itu kan, gitu. Nah, ada beberapa huruf yang dibaca setara dengan huruf lainnya. Seperti apa ini? Huruf Q dan X itu khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan bidang tertentu. Nah, huruf X pada posisi awal kata diucapkan dengan S. Misalnya ini, xenon, bacanya xenon, gitu ya. Bukan xenon gitu, tapi bacanya xenon. Kalau dia di posisi tengah dan akhir itu di, diucapkan KS, X gitu kan. Marxisme, gitu. Marx, nah, gitu. Jadi seperti itu bacaannya. Oke. Oke, Bapak Ibu ya, sampai di sini paham. Nanti kalau ada yang bertanya boleh, saya akan buka pertanyaan di jam 8 nanti ya. Nah, ini absensi sudah di-share kan? Nah, absensi sudah di-share. Silakan buka link absensinya. Yang bagi yang tanya bukti saya kirim kemana, Bu? Ya, ada di absensinya. Itu ya. Bukti di absensinya. Nggak perlu kirim bukti. Sudah ngisi, sudah apa tuh nggak perlu. Kalau Bapak Ibu ngirim buktinya di chat, nggak bakalan kerekam. Bakalan hilang dia. Nggak jadi absen. Silakan nanti di apa diisi absensinya di link form Google. Kalau nggak pandai ngisinya tuh ya, masa iya wartawan nggak pandai? Udah berapa kali katanya medianya online, tapi nggak bisa isi absensi online. Oke, lalu ada gabungan huruf, gabungan huruf vokal, ada gabungan huruf konsonan. Nah, Bapak Ibu yang sering menulis, ini mungkin hal yang baru ya, tapi kalau yang paling sering menulis mungkin udah tahu tata bahasa, apalagi yang Bapak Ibu yang kuliah di Bahasa dan Sastra Indonesia ini dipelajari gitu. Nah, di dalam gabungan huruf ini ada yang namanya huruf monoftong, ada yang namanya diftong. Ini kayak seperti les bahasa ya, ngantuk banget gitu. Yang pertama itu monoftong. Gabungan huruf vokal monoftong ini dalam bahasa Indonesia itu, misalkan ada dua huruf vokal nih. Kalau di sini dijelaskan itu huruf E dan U. Bacaannya U. Gitu ya. Gitu. Gimana tuh bacanya? Kalau orang Sunda nih pasti banget nih. Orang Sunda ya. Karena dia banyak yang kayak gini. Gitu ya. Nah, uris gitu, sodati gitu kan, sadu gitu. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada orang Sunda boleh nanti ngajarin saya cara baca ini gitu. Dibaca lemah. Oke. Yang selanjutnya itu diftong. Diftong itu gabungan huruf vokal juga, tetapi dia ada AI, AU, EI, OI gitu. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi EU itu monoftong, yang diftongnya itu A, I, A, U, A, E, O, I gitu. OI gitu ya. Kalau dalam AI itu ada posisi awalnya Aikido, ada posisi tengahnya Kailan, ada yang posisi akhirnya Pandai gitu ya. Nah, kalau yang AU audit, nama orangnya Taufik misalkan atau Harimau gitu ya. Lalu ada EI.
yaitu eigendom, misalkan geser, survei gitu kan. Terus oikumene, boykot, oboy gitu. Ini posisinya kalau oikumene itu kan dia berada di awal, boykot di tengah, oboy di akhir. Nah, itu diperhatikan. Perhatikan gitu ya. Seperti itu. Jadi gabungan huruf vokal kita ada dua, monoftong dan diftong. Nih Bapak Ibu bisa pelajari penulisannya gitu ya. Nah, nanti kalau ini tidak diperhatikan saya nggak tanggung jawab paham atau enggaknya ya. Soalnya kalau ke depannya itu penulisan-penulisan ini sangat bermanfaat sekali. Pasti ada gunanya gitu. Lalu kita ke gabungan huruf konsonan. Ini gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini hanya ada 4. Yang pertama KH, NG, eng, gitu ya. NY, nye, dan SY. Sha gitu ya. Gitu. Kalau bunyinya seperti karena huruf mati jadi susah bunyinya. Jadi kalau di posisi awal itu huruf KH itu ada seperti kata khusus ya. Khusus. Terus kalau posisi tengah itu akhir ya. Kalau posisi akhirnya itu tarik, tarik itu kalender ya, seperti perjalanan waktu gitu. Lalu kalau NG itu ngarai, ada di tengahnya bangun. Nih. Yang kalau diletakkan di akhir tuh senang, senang gitu ya. Huruf nyeh, kalau kami bacanya nyeh gitu ya. Kalau dulu SD nyata banyak, kalau di akhir nggak ada. Ya. Huruf SC ini seperti apa contohnya syarat. Kalau letaknya di tengah itu musyawarah di tengah ya, musyawarah. Kalau letaknya di akhir itu aras. Aras. Oke. Nah, seperti ini. Seperti ini ya Bapak Bu ya. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut kita ke huruf kapital. Nah, huruf kapital ini ada beberapa cara penulisannya. Jadi Bapak Ibu, kalau mempelajari ini banyak nih. Mungkin ini kita lanjutkan minggu depan, karena saya akan menjelaskan satu persatu. Ini ada berapa ini ya? Oh, banyak ini ada 23 cara menuliskan huruf kapital, nanti ditambah dengan huruf miring, lalu ditambah lagi dengan huruf tebal. Dan kalau saya paksakan hari ini, itu nggak paham. Gitu ya. Nah, jadi yang 3 ini kita akan bikin lagi pertemuan selanjutnya, penggunaan huruf yang kedua. Oke, yang kedua. Jadi yang kedua kita lanjutkan, gitu ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu, penjelasan dari saya. Ini saya buka kolom apa namanya? Kolom tanya jawabnya. Silakan yang mau tanya jawab bisa buka mikrofonnya. Bisa buka mikrofonnya. Yang sudah absen, mentang-mentang sudah absen, kabur. Tadi jumlahnya 79, sekarang jumlahnya berapa ini? 3. Oke, silakan ya Bapak Ibu yang mau bertanya, sudah saya buka ini. Silakan yang mau bertanya. Di sini saya tadi ada tamu spesial dari Malaysia. Jadi MZK ternyata sampai ke Malaysia juga ya. Dari Bapak Dr. Wan Eskandar. Nah, keren juga MZK. Udah internasional gitu. Jadi yang nge-share nanti terima kasih sudah di-share ke dunia internasional gitu ya. Mana tahu bukan dari Pak Wan saja. Mungkin dari yang lain-lain, bukan dari Malaysia saja ya. Dan saya menyapa sekali Bapak Dr. Wan Eskandar. Terima kasih sudah hadir. Dan apa namanya, selama ini kita hanya dihadiri oleh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita nambah negara tetangga. Silakan nanti Bapak Ibu buka mikrofonnya kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya tutup. Biar kita istirahat. Nggak mungkin saya lanjutkan penyampaian materi nanti ngantuk.
silakan. Baik, Pak Wan. Nanti Pak Wan ini bisalah nanti kita undang. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak nanti kita tutup. Absensinya sudah ada di kolom chat. Tulisan bahasa asing miring ya? Iya, Pak. Besok kita pelajari minggu depan. Saya ada contohnya satu-satu. Nanti kita contohkan, gitu ya. Kita contohkan, ya. Kita contohkan. Jadi kalau saya paksakan sekarang, cuma Bapak doang yang nyimak gitu. Silakan Pak Christian. Dibuka dulu mikrofonnya ya, agar Baik, bisa terima belajar. kasih Bu. Silakan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, nama saya Christian Bostang Oh, nggak Pradao, dengar Bu. suaranya. Saya panggilannya Christian atau Bostang juga bisa. Halo Saya Pak Christian. dari media Tuhanis Online, Bu, dari Suara Kabupaten Bapak nggak Sintang, kedengeran loh. Kalimantan Barat. Nggak kedengaran ya? Halo? Tunggu, sepertinya Halo? saya bermasalah. Dengar, dengar, dengar Halo? banget, dengar. Coba Bu, yang ngomong. Ya, silakan. Oke, terkait Eh, dengan pembahasan kata bahasa Indonesia nih Bu. Ini kadang kan dirilis pemberitaan tuh ada kata himbauan. Himbauan itu hmm, kadang ada yang enggak pakai H, himbauan gitu. Jadi menurut KBBI itu sebenarnya seperti apa? Apakah himbauan atau himbauan? Itu Lah saja yang gampang. ingin saya sampaikan. Bapak bisa Bisa. buka KBBI-nya. Saya punya aplikasinya, nanti di-download di Play Store. Ini aplikasinya Oh nggak gitu ya. kelihatan ya di sini ya. Saya mau mau liatin nggak kelihatan di sini. Oke, Yang, ini yang ada mau saya jelaskan itu yang sebenarnya seperti apa gitu. Apakah yang bakunya eh, seperti apa gitu. ya di KBBI Ya. itu ada dijelaskan. Di sini kan kita nggak bisa buka KBBI, mungkin ada KBBI online ya, saya nggak tahu ini. Nah, kita akan bahas KBBI selanjutnya gitu ya. Nah, saya tulis ya, di sini saya cari imbauannya. Himbauan. Oke. Ada Nah, yang pakai H gitu, oke. himbauan gitu. Nah, ini di sini Hai. cara membaca KBBI itu adalah ada nanti kata imbauan gitu ya. Itu yang bakunya. Ya. Pakai I bukan H gitu ya. Ada Hmm. bentuk tidak bakunya itu adalah himbauan pakai H. Jadi yang baku adalah imbauan, bukan himbauan. Oke. Himbauan Nah, ya pakai pakai I yang ini aja, bakunya, bukan pakai bukan H. aja saya himbauan Jadi ya. ya, jadi Bapak Ibu kalau mau ragu dengan salah satu kata, itu cek aja KBBI-nya, ya. Terima kasih Bu ya. Cek ya, cek cek aja KBBI-nya gitu maksudnya. Jadi di situ sudah jelas. Ini saya mau pamer juga nggak bisa, nggak kerekam itu karena cahayanya itu. Nanti bisa gitu. Jadi imbauan yang benernya ya, bukan himbauan. Jadi itu yang saya jelaskan tadi. Penulisan huruf di dalam surat, di dalam apa itu masih banyak yang salah. Karena ada penulisan KBBI pun sudah diperbaharui. Gitu ya. KBBI pun edisi 5 gitu. Sudah diperbaharui juga. Jadi rajin-rajin buka KBBI kalau kita ragu. Gitu. Kadang saya juga masih sering salah Ya. karena ragu ya buka KBBI gitu. Seperti itu. Jadi bukan Bapak Ibu doang yang salah, saya juga sering salah juga. Makanya saya sering belajarnya, oh buka LBI, buka EYD gitu. Pusing bacanya, gitu ya. Oke, silakan Bu Elis Julaiha. Selamat malam, Bu. Mbak Ya, izin, iya silakan. izin saya mau bertanya. Kebetulan ini teh kasusnya teh lagi terjadi sama saya. Saya kan udah Hmm. beberapa kali ya ikut di webinar ini. Nah, ini saya mau bertanya. Kebetulan kan di sini para wartawan semua. Jadi begini kasusnya. Saya itu sebagai narasumber memberitakan tentang penipuan. Hmm. Sama wartawan itu tidak diblur dan tidak pakai inisial. Hmm.
Nah, setelah itu saya ini malah dilaporkan balik sama si yang kan saya bahwa katanya saya melakukan pencemaran nama baik sampai apa sehingga saya sekarang harus menghadapi sidang kode etik di kepolisian. Saya mau tanya, kan bukannya untuk memberitakan itu di blur atau pakai inisial itu haknya wartawan. Saya kan tidak bisa mengatur, Pak harus begini-begini karena saya tidak tahu ranahnya. Terus cara pemberitaan wartawan itu gimana? Tapi sekarang yang saya merasa tidak adil di sini saya malah jadi sih seperti ini. Saya mohon eh, eh, merasa Hmm. tidak terima gitu. Kenapa jadi saya yang malah sekarang diproses gitu dan sampai di sidang gitu, sedangkan tawan saya ini sekedar sumber berita gitu. Izin Mbak, terima kasih. Oke. eh Emosi Ibu diturunkan dikit ya Bu ya, biar tambah cantik gitu. Masalahnya di sini tidak tahu Aduh, ini wartawan emosi dari banget, Bu. Nggak ini kita emosi, nggak tahu apa wartawannya dari media mana yang Ibu bilang, wartawannya siapa namanya. Nah itu kan jadi kita nggak tahu nih gitu kan. Jadi yang merasa wartawan yang meliput beritanya Bu Elis ini bisa nanti Bu Eliza atau Bu Elis ya bisa nanti kontak ibunya seperti apa. Nah Bapak Ibu kalau dalam menulis misalnya gini saya jelaskan. Dulu saya sudah jelaskan juga berita kasus. Kalau berita kasus itu jika kasusnya masih belum tentu pasti ya, belum tentu hanya setelah pasti dinyatakan bersalah ya. terduga, diduga itu pakai inisial dan lawaknya dan lucunya dan kocaknya apalagi bahasa saya itu udah di inisial di awal di tengah disebutin pula namanya misalnya begini Ibu EJ misalkan Elis Juleha di tengah kata Ibu Elis Juleha sebagai tersangka ya Tuhan gitu kan tadi udah disembunyiin sekarang dibongkar gitu. Nah itu saya heran itu kalau wartawan nulis seperti itu gitu ya. Nah itu banyak Iya. yang merasa wartawan paling bagus itu banyak yang seperti itu gitu loh yang lapor ke saya gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu Senior. kalau apa namanya kalau kita menulis berita kasus yang belum jelas kebenarannya masih diduga masih terkait laporan dan itu belum ada kepastian hukumnya itu sebaiknya pakai inisial gitu ya pakai inisial dan itu ada di kode etik jurnalistik kita sebagai wartawan dan kecuali ya Bu ya kalau misalkan kasusnya sudah jelas dan Ibu ditarik sebagai narasumber dan narasumber bisa saja kena hukum, tetapi ada pengecualiannya jika kalau di pasal 11 apa 10 itu ya, narasumber kan wajib dilindungi. Gitu, wajib dilindungi sesuai kesepakatan. Ada. Silakan baca kode etik jurnalistiknya. Jadi Ibu sama wartawannya itu harus ngobrol gitu. Dan ini kalau Ibu merasa terzalimi dengan wartawan itu, Ibu bisa berikan hak jawab ke medianya. Kirimkan hak jawabnya. Kalau Ibu cuma ngomong di media sosial atau di forum seperti ini tidak akan dilayani sama media karena tidak resmi. Gitu ya. Dianggap tidak resmi. Jadi kalau Ibu mau diproses secara resminya, Ibu bisa ngurus tulis surat, kirimkan ke medianya, dan pakai kuasa hukum juga nggak apa-apa. Gitu. Pakai kuasa hukum karena wartawan itu sudah melanggar kode etik jadinya. Ya, kode etik yang mungkin dia dengar seperti ini, tapi yang dituliskannya seperti ini. Jadi salah paham jadinya kan. Nah, wartawan kan kalau nyari sensasi kan jago banget sekarang. Gitu, nggak kayak dulu kan. Dulu mah jadi wartawan juga harus konfirmasi. Sekarang semakin hangat beritanya, semakin dihajar gitu. Ya, seperti itu. Asalkan cuannya masuk. Sekarang kan butuh duit semua kan gitu nggak bohong nggak munafik juga kok saya juga butuh duit gitu tapi nggak gitu-gitu amat kan gitu ceritanya itu ya Bu Elis mungkin Ibu bisa kirim surat hak jawab atau Ibu bisa kontak medianya gitu ya medianya gitu
Itu Siap, jawaban Ibu. saya. Iya, hatur nuhun. Tapi sekarang teh memang sudah prosesnya sudah berjalan dan sayanya memang tetap melaksanakan apa sidang kode etik di kepolisian gitu bahwa saya ini katanya pencemaran nama baik. Jadi saya Oh. cuma tinggal nunggu apa sih hasilnya gitu. Kalau memang hasilnya besok merugikan saya ya paling saya juga nggak akan diem aja gitu karena kan Iya. saya di situ cuma memberitakan. Begitu, Ibu. Iya, ya, oke, oke. Ya, nggih, hatur nuhun. Siap. Pak Luki nanti kalau Bu Elisnya on cam nanti suka loh. Beliau tuh artis loh. Jangan off cam, Bu. Kan Kalau on banyak cam yang hadir nih biar tahu semua. beliau artis loh. Jangan salah-salah. Cantik loh, tuh kan. Saya pas saya bilang tuh. Nanti jatuh cinta tadi. Oke, Bapak Ibu, udah ya. Ini bapak-bapak yang udah ngisi absen gak usah pula di share screen-nya. Apa mau terkenal pula di sini gitu kan? Oke, oke. Bu Elis ini polisi dari Bidokes ya, maksudnya dokter kepolisian, dokter kesehatan di kepolisian Polda Jawa Barat ya Bu ya, Jawa Barat ya. Betul, siap. Jawa Polda Barat, Jabar. dan beliau kebetulan juga punya apa namanya tuh perusahaan PH production house atau rumah produksi film. Nah, itu bisa nanti ini bagi wartawan yang pengen kemitraan sama beliau juga bisa hubungi aja gitu. Nomor beliau ada di grup kita Journalism Series. Nah, Siap. bagi yang Kalau Polda Jabar, ya kalau di Jawa Barat kebetulan wartawannya memang sudah kami kerjasama untuk meliput segala kegiatan sosial, apa kegiatan apapun. Cuma ya itu, saya sekarang malah tersandung saat memberitakan seseorang saya apa investasi di film di perusahaan saya, uangnya dibawa kabur, dan saya laporkan ke polisi dengan diberitakan di online, berita online, saya malah dituntut balik sebagai pencemaran nama baik. Aduh ya Tuhan. Oke, itu bisa nanti buktinya bisa Ibu bawa nanti itu. Nanti kita lihat dulu hasil dari apa sidang kode etiknya seperti apa. Nanti bisa Ibu tuntut wartawannya atau medianya bisa Ibu datangi juga gitu ya. Nah, silakan Oh nanti gitu, bisa bisa ya? ya bisa boleh. Kalau nggak sesuai Iya. ngasih hak jawab bukan online aja ya. Ngasih hak jawab bisa langsung ke kantor. Malah lebih bagus bisa ngobrol baik-baik di kantor kan? Di kantor medianya. Siap. Ibu polisi gitu kan, jadi ya polisi kan bukan kita semena-mena karena kita polisi ya kita semena-mena sama pers kan nggak bisa juga, karena juga ada etikanya juga Bu, soalnya pers ini bahaya gitu ya. Bahayanya apa, didatangi polisi dikit aja dibilang apa menghalang-halangi kerja pers, keluar pula undang-undang nomor 18 kan. Kan repot juga kita konfirmasi dibilang menghalang-halangi pers. Nah, itu hati-hati sama wartawan itu. Itu pesan saya gitu ya. Oke gitu ya Bu ya. Ya semoga cepat selesai Siap. urusannya. Hatur nuhun. Ya, Bu. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada nanti kita tutup. Ini ada waktu kita Ya. 15 menit lagi. Silakan Pak April. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaan cuma ini aja, Ibu. Kebetulan di form obsession itu kolom secret nya nggak ada, Bu. Oh, nggak bisa dimasukkan ya itunya ya. Coba sebentar, Maaf saya ini. cek dulu. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Cek dulu. Itu kolom buat ngirim apa? Ngirim gambarnya yang belum ada ya? Coba saya cek dulu. Nah, silakan yang mau bertanya saya tunggu sambil saya ngecekin absen ya. Ngecekin absen. Assalamualaikum Bu, selamat Ya, malam. Waalaikumsalam, malam. Silakan Pak.
Saya dari Papua Barat. Saya Hmm. ingin bertanya. Tempat saya adalah daerah konflik. Kemudian kami Bapak sebagai siapa? media. Pak Iwan ini kan ya? media Nama Bapak Ya. Pak Iwan ya? Terus? yang ada ya. Jadi yang membuat kami media yang sudah bekerja dengan benar, ada beberapa redaksi yang dikirim dari narasumber. Itu sangat tidak sesuai maunya kita tuh. Wartawan harus dialog. Ya. Kirim-kirim seperti itu. Supaya terjadi deadlock. Seperti ada penembakan, ada. Ini kalau dikirim-kirim langsung dari beberapa instansi itu kami tidak setuju sebenarnya. Ini bagaimana ke depan kalau media kita seperti ini? Mungkin seperti itu dari Papua Barat. Maksudnya ini apa namanya, beritanya itu hanya rilisan saja gitu. Dikirim Iya, rilisan dari tanpa ke lapangan gitu. Benar nggak? Tanpa ke lapangan gitu kan ya? Ya, tidak ke lapangan. Sebenarnya kalau wartawan itu memang seharusnya ke lapangan. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu dapat berita dari rilisan itu boleh. Tapi di akhirnya itu, di akhir apa namanya itu, di akhir beritanya ditulis rilisannya dari mana gitu. Nah, Bapak Ibu saya infokan dulu ya. Ini absensinya sudah saya perbaiki. Silakan absensi lagi. Silakan mengirim absensi lagi ya. Oke. Kalau kirim di chat nggak kelihatan nanti. Silakan dikirim lagi. Nah, jadi Pak Iwan, kalau mau dapat rilisan nih, pertama, solusinya itu ditulis ulang. Yang kedua, kalau misalkan nggak boleh sama mereka tulis ulang, itu apa harus mencantumkan paling bawah itu sumbernya. Misalnya sumber ;2 humas Pemkab mana gitu, Kominfo mana gitu kan ya. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi boleh sebenarnya, cuma ya beritanya sama aja seluruh media se-Indonesia kadang kan ya isinya rilisan gitu gitu. Ada yang boleh ditulis ulang, ada yang tidak. Biasanya begitu. Kan ada tuh di beberapa daerah nggak boleh ditulis ulang katanya kan. Gitu. Cuma boleh ubah judul Ya. katanya. Nah, ada. Nah, seperti itu. Ada juga yang kita hanya mengutip. Kalau mengutip ini sumbernya dari rilisan tadi, tapi kita tulis ulang dengan cara mengutip. Misalkan begini bahasanya, berdasarkan rilisan humas Pemkab mana misalkan ya, ya udah kita tulis aja, nggak apa-apa. Seperti Baik. itu solusinya. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Silakan ada yang bertanya, yang mau absensi tadi sudah saya perbaiki, sudah bisa masuk fotonya ya. Sudah bisa masuk fotonya, di restart aja. Di restart aja. Tadi sudah saya perbaiki. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Oh, Salangana dari Media Tribun. Ya, Saya bisa lagi. ya silakan Pak. Nggak bisa lagi masuk. Maksudnya? Waktu dibuka nggak bisa masuk lagi, Bu. Absennya. Udah diisi tadi. Oh ya udah, kalau udah ngisi ya udah aman. Yang belum ini, yang belum, yang belum aja, yang belum. Nah, yang belum ya, yang belum absen, silakan absen lagi. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi nggak? Waktu kita ada 10 menit lagi. Kalau nggak ada kita tutup, jangan lupa absen. Absensinya isi aja nanti gitu. Kalau sudah selesai ya sudah gitu. Aman sertifikatnya. Yang belum bisa ngupload foto ya silakan diupload gitu ya. Sudah saya perbaiki. Ada yang mau tanya lagi nggak?
Tadi yang hadir itu ada sekitar 70-an, yang baru absen baru apa ini ya? Baru 52. Ada 20 orang lagi nih yang belum absen. Silakan nanti absensi. Diklik saja. Nih. Absensi udah di-share Mbak adminnya ya. Mbak Jani, silakan. Nah, Bapak Ibu itu ya tentang penulisan huruf tadi. Saya tekankan, minggu depan kita sambung lagi dengan penulisan lain. Ada huruf vokal tadi ya, huruf kapitalnya, ada contoh-contohnya banyak tadi kan. Nah, mungkin bisa saya perbesar lah nanti gitu ya. Yang belum gabung ke grup itu nggak isi itu ya, nggak isi apa namanya, nggak isi registrasi ya. Coba isi registrasinya, nanti ada link grupnya di akhir. Gitu. Atau WA nanti adminnya, nanti dikasih link grupnya sama admin. Oke. Jadi link grupnya sama admin. Tapi linknya nggak bisa masuk. Oke, nanti di itu di WA aja. WA admin sama WA Mbak adminnya Mbak Jani, juga admin pusat juga boleh ya. Admin pusat boleh. Nah, Bapak Ibu saya sampaikan lagi sertifikatnya besok ya. Seharian besok saya kirimkan sertifikat. Ya emang nggak bisa Bu. Yang udah absen ya udah. Itu ya, yang udah absen udah. Yang belum absen aja. Silakan yang belum absen di absen. Oke Bapak Ibu ya, kalau sertifikat besok saya kirimkan ke email masing-masing. Jadi ke email masing-masing. Jadi tidak ada yang minta lewat WA. WA-nya penuh nanti, hilang lagi minta ke saya. Kemarin-kemarin tuh ada yang minta sertifikat-sertifikat lama ke Siap, saya. siap. Belum saya kirimkan karena harus dicari dulu. File saya kan banyak ya di laptop ini. Pasti ada sertifikat itu, nggak mungkin nggak ada. Cuma yang nyari dulu gitu loh, nyari dulu. Karena banyak banget gitu. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu yang belum absen, silakan di absen. Yang sudah absen ya sudah. Gitu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini ya pertemuan kita. Minggu depan kita lanjutkan masalah penggunaan huruf. Bagi yang masih betah dengan penjelasan yang mengantuk ini silahkan. Yang enggak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Yang jelas ini acaranya Journalism Series setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Waktu Indonesia Barat ya. Nanti di tengahnya WITA-nya berapa, WIT-nya berapa, nanti silakan hitung sendiri. Gitu. Dan waktu di Malaysia atau di luar negeri, silakan juga hitung sendiri. Gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, saya pamit. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.